Episode ini kita akan membahas tentang hikikomori. Nah guys, pernah dengar nggak? Hikikomori. Kan pernah dijadiin tugas. Ketawa. Udah. Apa yang Reben ketahui tentang seluk-beluk hikikomori? Hikikomori itu Sendirian ya? salah satu kata yang Dari Jepang. ketemu dari Jepang ya. Iya, dari Jepang. Iya, dari Jepang. Iya. Soalnya kebanyakan orang ada yang survei habis itu ngeliat kalau misalnya orang tuh kebanyakan yang stay di rumah dan diem aja di kamar diri lah. isolasi diri. Iya. Habis itu ada culture need NENT kalau nggak salah, not employed sama apalah gitu. Jadi nggak sekolah, nggak kerja, diem aja di rumah gitu di kamar, isolasi diri lah. Kalau Max, yang Max tahu? Saya sih sebenarnya setuju sama dia Setuju. gitu loh. Cuman buat nambahin aja tuh, ya itu kegiatan negatif aja yang dia nggak bilang tadi udah. Itu tuh suatu kegiatan yang sangat-sangat negatif gitu. Mengisolasi di rumah, coba bayangin aja. Ngapain coba sendirian gitu loh? Kan nggak logis banget. Orang bisa Ya. berinteraksi, bisa bersosialisasi, dia sendirian. Ini kayak gini nih bersosialisasi. Oh. Karena ada Terus mereka faktor-faktor sendiri. lain lah. Iya. Iya, faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa orang bersendiri ini kenapa lagi. Hmm. Oke, mungkin sedikit informasi tambahan. Di tahun 2016 guys, di Jepang ada sekitar 540.000 penderita hikikomori. Nah, di era COVID ternyata semakin meningkat menjadi 1,5 juta penderita. Jadi kira-kira kenaikannya bisa mencapai 150%. Nah, hikikomori ini memang kecenderungannya orang yang tergejala itu mengurung diri di kamar, dia memutus hubungan sosial dengan orang lain, lalu menghindari tempat interaksi sosial. Nah, kira-kira menurut Reben sama Max, di Indonesia ini gejala hikikomori itu udah ada nggak? Ada sih. Udah, apalagi pas Pandemi. COVID. Iya. Iya. Pas COVID, basically semua orang sih jadi hikikomori di kamar doang nggak ngapa-ngapain, di tanah vlog gitu. Ya gitu sih. Paling gara-gara pandemi dan lain-lain. Gimana Kay? Tentang hikikomori ada di Indonesia. Iya. Menurut aku nggak cuma di Indonesia, tapi juga bisa terjadi di negara-negara lain sih. Iya. Karena kan pasti ada beberapa orang yang kayak mengalami internal problems kan. Jadi internal problems itu di diri masing-masing pasti ada menimbulkan kayak menjadi salah satu faktor yang berperilaku sama seperti hikikomori yang tak lain dari mengurungkan diri. Nah, aku itu normal sih maksudnya. Nggak, yang kalian tahu sebatas mana hikikomorinya Indonesia itu? Kalau di Jepang kan dari Parah data-data ekstrim, kan, ekstrim. Iya, parah Ekstrim? Jepang pasti. Iya ekstrim. Kalau misalnya di Jepang kan hikikomorinya lebih ekstrim. Lebih Ya, ekstrim. Mereka, iya. Mereka mah. Kalau misalnya di Indonesia mungkin nggak gitu ya. Soalnya terkait juga sama kultur Jepang ya, yang sangat Cuma strict kita gitu dan saking sangat. solidnya kadang-kadang parah juga kita. Iya. Iya, tawuran lah. Iya. Solid kan? Solid Cuma sih, parah. solid. Iya, parah. Parah. Oke. Iya, gitu sih. Iya, Menurut Bapak sendiri gimana? Karena perbedaan culture aja sih. Kalau misalnya di Jepang lebih ketat, lebih apa. Kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya di Indonesia mungkin nggak segitunya lah. Jadi mungkin lebih ekstrim di Jepang. ya kalau sepanjang yang saya tahu ya memang saya belum pernah mendengar ya kasus-kasus ada Iya. seorang anak yang mengurung diri terus nggak mau keluar-keluar. Kalau kasus anak-anak tertentu yang sulit bergaul banyak. Nah, kalau kalian lihat nih, misalnya anak-anak yang sulit bergaul, terus mengasingkan diri dari teman-temannya, ini pintu ke arah hikikomori nggak? Atau itu sebenarnya jauh dari hikikomori? Masih itu sih. Udah ngedeketin hikikomori. Kalau misalnya orang susah bersosialisasi, Susah bersosialisasi. mungkin bisa jadi ke arah hikikomori. Ya itu bisa jadi awal mula sih. Itu awal Mungkin bisa mula. jadi, Iya. tapi nggak selalu juga sih. Kayak gejala awal lah ngomongnya. Nah, kalau yang kalian tahu misalnya, Kayla yang kalian tahu, Iya. kalau ada anak remaja yang seperti itu, kalau untuk kasus Indonesia ya, Iya. itu karena masalah apa biasanya yang Kayla tahu? Sebenarnya bisa ada banyak faktor ya, misalnya kayak dari faktor keluarga sendiri, kayak misalnya kan ada beberapa orang yang broken home kan, itu juga bisa jadi faktor. Terus juga kayak misalnya di sekolah-sekolah internasional itu kan biasanya pergaulan bebas, terus juga kayak
tingkat bullyingnya itu tinggi. Jadi dari lingkungan pertemanan itu juga bisa, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan juga bisa dari lingkungan misalnya akademi karena nilainya drop atau gimana. Itu bisa sih, banyak faktor sih menurut aku. Gimana Max? Setuju Max? Setuju. Dapat. Ada tambahan lain? Kayaknya sih nggak ada. Mungkin Raymond ada. Jadi apa? Faktor menyebabkan ya. seseorang memisahkan diri dengan Memisahkan diri. lingkungan. Karena takut. Udah tahu. Ini ada dilema dari Arthur Schopenhauer, Hedgehog dilema. Jadi semakin kita dekat sama orang, semakin kita akan disakiti. Jadi makanya orang takut buat dekat sama orang dan memilih untuk nggak dekat sama sekali. Soalnya kalau misalnya semakin dekat sama orang, semakin gampang disakiti. Entah itu gara-gara diapain lah gitu. Ya dihianati atau di apa, atau dikecewain. Jadi dia memilih untuk melepas aja. Soalnya dia nggak mau dekat. Takut terluka ya. Takut terluka. Iya, takut dekat sama orang. Gitu sih. Ini sepanjang pengalaman kalian ya berteman ya, ada nggak teman-teman di masa lalu yang punya kecenderungan nggak mau bergaul? Nah, dari investigasi kecil-kecilan pada waktu itu, ada nggak faktor-faktor yang kita sebut tadi itu yang membuat mereka tidak mau bersosialisasi itu, ada nggak benar? Tanya ke siapa? Kalau Satu-satu deh. Kalau dari gue sih nggak ada sih. Paling yang kecanduan doang main game sampai diem banget di rumah gitu, hilang dari peredaran itu ada. Oh. Cuman kalau sampai ngurung diri di kamar nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat ya? Benar-benar nggak pernah lihat. Gimana? Raymond ada? Benar ada. Pas SMP ada sih satu anak gitu, dia susah bersosialisasi. Aku nggak tahu sih dia. Kayaknya sih dia punya teman, tapi dia di kelas tuh kayak diem banget aja. Terus faktor-faktor penyebabnya ya nggak tahu sih, itu kan ya Masalah pribadi dia kok ya. masalah pribadi. Kalau Iya. misalnya bullying sih kayaknya Enggak. bullying dan lain-lain kayaknya enggak. Tapi masalah internalnya kan aku nggak tahu, jadi mungkin ada faktor penyebab internal lainnya. Faktor yang internalnya itu yang Ya. belum sempat mengetahui ya. Ya kan nggak tahu juga masa aku. Gimana ya, Kay? Ayolah. Kalau anak-anak perempuan ada nggak, Kay? Kalau perempuan sih sebenarnya kalau di lingkungan lama aku ya, Iya. bersosialisasi itu gampang banget karena orang-orang itu juga easy going, welcoming banget. Jadi sejauh ini aku belum menemukan orang-orang yang kayak hikikomori gitu. Cuma aku harap di kedepannya juga nggak bakal ada. Oh iya. Jangan sampai ada lah. Iya, jangan sampai. Ya semoga enggak. Tapi sebenarnya kalau seorang murid masih bersekolah, berarti sebenarnya dia masih tergerak ya untuk bersosialisasi ya. Harus lah. Artinya dia datang ke sekolah terus kan, berarti kan masih pengen berteman ya. Iya. Cuman susah deket itu tadi ya, mungkin tadi Raymond sudah katakan ya. Mungkin ada trauma-trauma, pernah dilukai teman lalu jadi nggak percaya dengan orang lain. Atau mungkin gara-gara nggak sefrekuensi juga sama lingkungannya. Bisa. Iya. Bisa jadi. Ya kayak aku sih. Iya, enggak dong. Iya, tapi lu kayak masih ada, lu masih ada. Gue tuh pas kelas 8 ya. Kelas 8. Temen lu masih kelas ada, 7 kelas 8 tuh nggak punya teman sama sekali. Ya, Kelas karena 8 kan kelas PJJ. 8 iya, kelas 8 kan mulai masuk tuh pas di sekolah tuh diem aja gitu. Nggak ngomong nggak apa, masuk sekolah diem pulang. Sampai Karena naik kelas tuh. Sampai naik kelas 9 mulai ada yang ngajak ngobrol, habis itu mulai ngobrol. Tapi lu 1 tahun juga cepet lu. Iya, Gua bilang cepet. lumayan cepet sih. Kayak drastis banget tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba Langsung ada. kehidupan sosialnya mulai. Kok Max tahu banget? Dia cerita Pak, dulu tuh Teman dia- SD aku. Iya, teman SD. jadi saya tuh temen SD dia, Oh, terus iya. SMP dia hilang gitu loh. Sama balik lagi. SMA balik lagi, ketemu lagi. Agak-agak udah lost contact Kelas bener-bener ini. tuh. Jadi pas SMP tuh udah nggak kontak-kontak dia lagi. WA-nya aja nggak tahu. Iya. Bener-bener hilang. Kelas SMA sekelas. Iya, bisa Nah sekelas. itu waktu kondisi seperti itu kan guru suka bikin berkelompok ya. Oh, Gimana? Ingat nggak gimana Raymond ngatasin Oh, kerja kelompok kerja kelompok. Oh, sementara susah susah bersosialisasi? bersosialisasi. Oh, buat aku ya, ini tidak patut dicontoh. Sangat tidak patut dicontoh. Ghosting. Jadi gimana tuh? Ada kan itu kan masih online ya. Iya. Itu di kelompoknya tuh belum offline. Jadi pas di chat, Ben tugasnya gimana? Baca, taruh. Bukan jujur bukan karena aku malas, tapi aku takut jawab aja. Jadi aku
taruh. Nggak dibalas. Jelas. Nggak dibalas. Lihat tuh. Gue tuh WhatsAppnya tuh yang centang duanya tuh yang stay abu-abu gitu. Oh ya stay. Iya. Jadi waktu itu stay abu-abu, jadi baca, taruh. Gitu. Terus? Tidur. Nggak ditegur gitu. Ya, gitu gue tapi ya udah lah. Iya, gimana Kenapa ya? milih nggak jawab? Takut melukai perasaan dia? Bukan, takut dia kayak aneh aja gitu loh. Karena aku kan belum ada nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, jadi takut kayak aneh aja. Emang sih lebih susah sih kalau Iya, gitu. soalnya kayak Kenalan lebih susah. iya, jadi ya mending nggak dijawab. Bukan karena males sih. Iya, tapi lu aneh kalau nggak dijawab. Takut aja, takut apa gitu, salah ngomong apa. Kalau ya gitu sih mungkin. Tapi ujung-ujungnya banyak kan yang seperti sama lu. Ya, Seleranya dapet kayak Gram tuh ada kan. ya, Iya. ya. Jadi jangan anggap tuh kalau orang aneh itu tuh selalu aneh gitu. Kagak. Ada juga gitu yang sama-sama aneh. Sama-sama aneh. Iya kan? Ada. Aneh ketemu aneh, makin aneh. Enggak makin aneh juga sih. Berteman gila. Berteman. Berteman mah kalau kata Billy tuh modal nekat aja. Yang penting lu sokap, lu datengin orang, salaman udah. Iya benar sih. Tapi kalau saya lihat Reben yang sekarang beda dengan cerita yang kamu ceritain ya. Iya. Sekarang udah lebih cair ya. Iya. Itu gimana ngatasinnya? Ngatasinnya, ya ngobrol aja sih. Masalah waktu sih, Pak, itu, Pak. Mulai kayak Apa ketakutan yang zaman SMP itu udah hilang? mungkin mulai menerima diri kali ya. Dulu aku kayak nggak bisa ngeliat aku sebagai orang yang pantas ditemanin gitu, edgy banget, tapi ya kayak nggak pantas ditemanin. Jadi lama kelamaan mulai kayak punya harga diri gitu loh. Jadi akhirnya mulai kayak Bangkit kepercayaan Iya, diri. berani. kepercayaan dirinya Berani bangkit maju. dan ya ngobrol aja sekarang. Kenalan aja Santai udah. aja, santai aja sekarang. Ya gitu sih. Mungkin mulai ya. Aku SMP dari sudut pandang orang yang apa ya? Yang cuma diriin doang, misalnya kayak lagi kerja kelompok, aku kan biasanya jadi ketua kan. Jadi biasanya aku yang approach orang duluan kan, terus kayak cuma diriin doang. Itu sebenarnya kita itu nggak ada ngehakimin sama sekali kayak. Jadi sebenarnya tuh kalau mau dibalas itu sebenarnya nggak apa-apa banget, itu malahan lebih oke kalau dibalas karena kamu balas dengan reaksi apapun nggak bakal dihakimin, justru malah wah ini orang mungkin bisa diajak ngobrol juga kan, jadi supaya kerja kelompoknya juga nggak terlalu kaku. Jadi mungkin buat para audiens yang takut terus pernah ada di posisi yang sama itu jangan takut sama sekali. Kita Ngomong nggak aja. judging, ya. Nggak gigit kan? Kadang-kadang Bukan doang. gak gigit. Aduh. Kadang-kadang doang gigit. Justru kalau nggak ngomong, yang ngechat yang stres sendiri, bingung sendiri dia. Coba, Iya, dia mau bener ngechat juga. siapa lagi? Ya kan, misalnya dia mau ngechat orang, terus dia nggak balas, ya udah, lu ngapain? Untuk orang tuanya. Ya kan kagak. Gimana juga sih? Ya, jadi balas chat. Balas chat itu adalah salah satu hal penting, Iya. walaupun simpel, Iya. tapi penting. Jadi silent lagi. Gimana caranya sih? Oke, nah sekarang berikutnya nih. Dari sisi sekolah ya, kira-kira apa yang bisa sekolah lakukan kepada murid-murid yang rada susah bergaul? Apa yang sekolah harus Bikin lakukan? kerja kelompok tuh udah bagus. Iya bang. Kerja Iya. kelompok. Kerja kelompok saya bilang udah bagus. Jadi agak dipaksa, tapi ya emang terpaksa buat udah harus tuh. Kalau enggak gimana kerjain? Nggak bakal kelar. Misalnya nih sekolah nih disuruh Pak Yai misalnya nih, Iya. Pak Yai bikin kelompok 5 kelompok gitu. Dan ya kalau yang nggak kebagian pun misalnya dia itu, ya dia bakal buat kelompok sendiri gitu. Dan itu sebenarnya sih agak-agak, kalau menurut saya bagus, ada bagusnya. Tapi ada jeleknya juga. Mendingan Pak Yai yang pilihin sendiri. Jadi mereka bergaul sendiri gitu loh. Bergaulnya tuh agak-agak terpaksa, tapi ya demi kebaikan mereka. Gimana? Artinya kelompok yang dimana kita bisa milih sendiri itu justru di situ nggak membantu mereka yang Enggak dong. Iya. Dia ntar pasti pilih yang udah kenal. Oh, iya. Ya, kalau yang nggak kenal ya udah. Kalau nggak kenal jadi buangan. jadi buangan ya. Buangan. Nah, ketemu deh mereka tuh yang saling yang ini nggak itu nggak aktif ketemu semua. Iya. Jadi nggak aktif semua, mati kelompoknya. Iya. Gimana? Hmm. Ya, jadi pilihin biar diacak aja sih Pak. Kelompok acak. Kayla juga setuju gitu. Iya, jadi lebih baik, menurut aku lebih baik kalau guru yang pilihin sebenarnya daripada kita milih sendiri, karena kan sekarang ini ya kalau realistis pasti orang mainnya circle-circlean kan. Iya. Ini pasti ada orang yang nggak ada di dalam, yang nggak termasuk dalam circle tertentu, terus jadinya malah jadi buangan. Terus kan jadi nggak punya kesempatan untuk bersosialisasi sama sekali.
Tapi perlu juga karakter teman di satu kelompok itu yang agak kuat ya, sehingga membuat dia bisa bekerja. Iya. Kalau nggak kuat kan segen nyuruh, akhirnya dia juga nggak melakukan pekerjaannya ya kan. Dia sendiri ngerjanya. Nah, Iya, jadinya ngerjain sendiri yang ada. dia Yang ada, sendiri iya. di tengah keramaian. Iya. Kayak orang yang aku kenal. Makanya ya. Kok ada Sekalian gitu aja tuh? sih. Kalau kerja kelompok tuh. Ada yang biasanya kalau kerja kelompok tuh kerjanya sendiri gitu. Oh, tapi Terus dilakukan kayak- berkelompok. Iya, Tapi dilakukan sendiri. Dengan berkelompok. Iya. Ada sih orang satu kenal orang satu. Yang nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Iya. Ada lagi di sini. Ada. Iya. Lagi senyum-senyum. Selain tugas-tugas kelompok, ada lagi nggak solusi yang bisa dilakukan sekolah? Ekskul. Mungkin. Ekskulnya gimana? Biar aktif aja. Dipilihin. Gimana aja. Sebenarnya kalau buat Semak Satu Penambur ini udah bagus karena dia ada ya klub juga, terus ada ekskul juga, kayak klub olahraga ada, klub pelajaran juga ada gitu loh. Jadi bener-bener tuh dipaksa buat aktif banget kan. Kalau kayak saya ini kan klub ekonomi ya. Terus masuk ke klub itu kan nggak kenal siapa-siapa tuh orang. Jadi cuma saya doang nih yang dari kelas 10-9. Sisanya nggak kenal, itu bisa bergaul lagi. Jadi nambah terus gitu. Sampai satu sekolahan bisa kenal. Bagus kalau udah kayak gitu. Kan kalau klub itu kan harus milih orang buat masuk ya. Iya. Jadi ya Jadi nyalonin kalau- aja gitu. Kalau orang nggak mau bersosialisasi juga ya nggak mau Iya, masuk tetap juga. milih kan. Iya. Jadi, Menurut aku pertemanan itu lebih gampang dicapai gitu kalau misalnya ada sesuatu yang in common gitu. Kayak antara dua-duanya, misalnya kayak punya hobi yang sama, interest yang sama, itu kan jadi membantu buat ngobrolin kan. Jadi sebenarnya diadainnya ekskul atau klub gitu kan ngumpulnya orang-orang yang memiliki interest yang sama. Iya. Jadi itu bagus banget karena mereka bisa jadi ngobrolin topiknya kan. Daripada sama yang nggak ada anything in common, jadi kan bingung juga mau ngomongin apa. Tapi balik lagi sih kalau menurut saya ya mau ada ekskul terus ada yang lain-lain kegiatan sekolah kerja kelompok nggak ada niat juga sama aja. Benar. balik lagi ke diri sendiri. Iya. Soalnya kan mau bersosialisasi atau enggak ya itu pilihan sendiri. Iya. Kalau nggak ada niat sama aja. Kalau nggak ada keinginan Udah buat dipaksa gimana pun ya udah. bersosialisasi Lewat ya aja nggak itu. bisa. Iya. Dia harus datang dari diri sendiri. Iya. Iya, makanya jangan harap kalau jangan menunggu orang yang datang ke kita harus juga yang datang ke orang lain. Iya sih, sekolah kan sudah melakukan upaya kalau Iya. yang bersangkutan tidak mau menyambut atau kerjasama dengan upaya yang Bisa dilakukan apa sekolah gitu. ya bisa apa. Iya. Iya. Doa aja gitu mah. Doain aja orang kayak gitu. Doain, Mau iya, apa- doain aja. Iya dong. Ya udah. Semoga dia Kayak orang bisa. sakit gitu. Ya doain aja. Semoga bisa bersosialisasi. Semoga bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Nggak bisa ya. Semoga bisa. Semoga bisa. Oke, yang terakhir, apa yang bisa dilakukan keluarga? Keluarga itu sebenarnya paling dekat, harusnya bisa banyak. Seenggaknya tuh kalau ada satu orang nih nggak bisa bersosialisasi sama orang di sekitarnya, sama keluarganya tuh minimal bisa gitu. Kalau udah sama keluarganya nggak bisa ya udah parah. Yakin, sama keluarganya pasti cair. Harusnya pasti cair karena ketemu tiap hari. Hampir lebih dari 2/3 di hari itu kan jam dari- Jangan-jangan dia cuma ngamar juga di rumah. Nah itu kalau udah ngamar lagi di rumah tuh udah repot tuh. Mungkin keluarga itu jangan mendukung. Jangan mendukung soalnya yang aku lihat ya, di Jepang itu orang tuanya pada mendukung. Iya, Kayak udah masuk nggak kamar, ngebawain terus dikasih makanan, ya dikasih kan? makan, dikasih Nah, apa. harusnya nggak usah dikasih makanan biar dikeluarin sendiri kan. Mendukung Makanya dulu- budaya ngamar. ya. Iya, mendukung budaya Biar yang, keluar sendiri. yang mengisolasi diri. Jadi ya jangan didukung. Kayak dibantu buat Bawa pelan-pelan psikiater kayak apa kayak iya bawa Iya. bawa- Psikiater bawa- dah. Mungkin. Ya, pastinya orang lapar pasti kan makan juga kan, pasti Iya. akan keluar kan dari kamar kan. Iya. Nah, kalau Gimana kayak Kay? Kalau keluarga Kay? gitu, udah keluar dari kamar dikunci. Biar Nah, udah di luar nih. Mau gimana lo? Nah lo. langsung lagi lu. Ya udah. Di keluar dari kamar dikunci kamarnya. Ya udah. Iya bener juga ya. Iya kan mau ngapain dia? Menurut aku masing-masing individu keluarga itu pasti harus saling open sih. Jadi kayak orang tua juga harus ada inisiatif buat nanyain gimana sekolah, gimana aktivitasnya bla 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 supaya setidaknya mendorong anak-anaknya itu juga untuk cerita. Terus menurut aku juga orang tua juga baik kalau misalnya dia memperkenalkan anaknya itu ke lingkungan teman-temannya. Jadi kayak kenalin ke misalnya apa ya, anaknya temen orang tuanya gitu, atau enggak dimasukin ke perkumpulan di luar sekolah itu kan juga bisa.
harus ada inisiatif dari Iya, orang tua harus ada sih. inisiatif dari orang tua juga. Kalau orang tuanya pasrah juga ya udah. Ya udah. Ya udah. Pasrah Anaknya anaknya. pasrah, orang tuanya Orang pasrah. Ya udah pasrah. Mau gimana? Ya udah. Ntar aja. Tapi harusnya sih nggak ke pasrah sih. Pasti mereka punya yang terbaik. Iya. Kalau ke pasrah udah keparahan. Beda bener tadi, keluarin di kamar kunci. Iya bener. itu efektif loh. Ini makan di luar. Harus dicoba. Cekrek. Iya kan? Bisa ya? Keluarin di kamar kunci. Atau semua kamar tidak berpintu. Nah, bisa. Antara pintunya yang ditutup atau pintunya dihilangin. Selesai. Boleh Iya, masalah selesai. Tapi kalau nggak berpintu kan nyamuk. Iya, jangan dong. Iya. Nggak ada iya. Nyamuk gede. Pakai kelambu nyamuk kali ya. Oh iya. Tapi memang rada susah kalau misalnya penyebab dia ngamar adalah keluarga itu sendiri ya. Iya. Mungkin. Iya. Mungkin bapaknya kerja mulu, emaknya itu mulu, Ya, jadi atau nggak ada tekanan teman. keluarga yang membuat Mungkin dia lebih. malas. Ya. Kan keluarga atau mungkin Tapi kalau kayak gitu sih balik ke dirinya sendiri Iya. sih. Ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi masih kuat mental, masih bisa bersosialisasi. Kenapa lu enggak? Ya, Itu yang ngebedain. karena setiap Lah kan- orang beda-beda. Enggak dong, lu sama-sama makan nasi sama dia. Tapi otak kita beda. Lah iya, aku tahu. Iya, tapi kan dan makanan dan sama. cara bekerja otak kita beda. Napas sama, tidur sama. Terus yang jadi ngebedain apa? dan masalah orang juga beda-beda dan cara orang menangani masalah juga beda-beda. Jadi mungkin ada yang masih bisa, ada yang nggak bisa. Ya kalau yang nggak bisa ya dibantu. Iya. Ya dibantu aja sih. Ya, pakai ke psikologi atau apa. Psikologi kan. Iya. Tapi kadang-kadang orang tuh kalau orang Indonesia sih suka anti sama psikologi gitu. Gue bingung kenapa. Gimana tuh maksudnya? Anti psikologi, Mereka anti tuh ke kayak- psikiater. Iya, Pak. Oh karena Kayak- nggak, mereka anak belum duit kan. Mungkin Ya karena masih image ya. Kesan bahwa ke psikiater itu Harus image keluar yang banyak, buruk iya. itu masih ada di bangsa kita. Mungkin dianggap gangguan jiwa. dan- Iya, dianggap makanya psikiater di sini kan jarang gitu. dianggap apa ya namanya celah gitu dalam Iya. kehidupan pribadi maupun keluarga. Kalau di bangsa-bangsa yang maju, bangsa barat kan bangsa yang ingin menolong kan. Makanya orang ke psikiater itu malah diapresiasi karena sembuh ingin gitu. menolong kan. Jadi kalau orang Indonesia ini nih ya udah mereka begitu tambah parah justru. Iya. Ntar udah dari hikikomori udah benar-benar itu depresi bisa bunuh diri lah Iya. segala macem repot. Harusnya dibawa psikiater. Lu juga harus dibawa psikiater. Terus butuh temen yang supportif juga sih. Temen yang sportif. Iya, karena Hmm. pasti kalau misalnya dari lingkungan keluarga misalnya nggak baik, pasti lingkungan luar sekolah, lingkungan luar keluarga itu harus baik juga. Kayak kita jadi temen, kalau orang tua kita tuh harus jadi a good listener lah ngomongnya. Harus dengerin gitu, jangan cuma oh iya jangan malah adu nasib juga. Adu nasib juga. Diadu bener ya. Iya, Lu mah masih mending. Iya. Aduh. nggak boleh gitu sih. Oke, untuk bagian penutup closing statement masing-masing. Boleh nggak terkait sama ini? nggak? Jangan dong. Harus terkait. Ya, harus terkait dong. Ya. Closing statement bagaimana anak-anak seusia kalian itu bisa terhindar dari pengisolasian diri. Aku dulu. Gue dulu ya. Gimana? Oh, Iya, Siapa Gue dulu. Jadi, iya, pokoknya nih bagi yang mendengar atau bagi yang mengalami hikikomori ingatlah Tuhan. Satu harus ingat Tuhan. Tuhan menciptakan lu nggak sendiri. Ada banyak orang dan itu ada maknanya. Kalau lu sendiri doang di dunia ini ya nggak bakal hidup gitu. Tuhan udah merancang gitu harus begini udah teratur semua rancangannya. Tinggal elunya doang. Lu mau ikutin kehendak Tuhan atau lu mau belok? Itu doang. Ya apa ya? Ya, Reben. Mengetahui harga diri. Karena Kenapa? udah hidup aja itu berharga. Jadi mulai dari mencintai diri sendiri. Karena salah satu cara buat mulai berbaur dan berkoneksi dengan manusia itu pertama koneksi dengan diri sendiri, kayak mencintai diri sendiri gitu dan mengenal diri sendiri. Jadi gitu sih, lihat ke diri sendiri dan Kalau kita banget ya. dan menyadari bahwa diri sendiri itu punya harga. Kayla. Dari Kayla. Harus open ke orang. Terus juga beneran kamu bisa cerita ke keluarga kamu atau bahkan teman-teman yang kamu percaya. Atau kalau misalnya nggak ada, chat aku.
Di Chat bawah Kayla. ini. Iya. Iya, Iya. Tambahin ya. Di bawah ini. Iya. Di atas ini. Tambahin. Samping. Jarang loh ada di atas ini. Iya, Ini Instagramnya juga nih. Caranya Iya. iya. Tambahin Di sini aja. ada IG gua ntar sama WA gua. WA aja ya. Iya, DM aja serius nggak apa. Oh ya, ini IG gue nih, yang ini nih. Udah, lu jangan caper. Ya. Udah. Lanjut. Aku bakal kasih request kok beneran. Jadi ya kok. Jadi beneran kalau nggak sama aku juga nggak apa-apa, sama keluarga, teman terdekat. Terus juga yang paling penting cerita sama Tuhan. Iya. Karena yang bisa ngerti perasaan itu manusia nggak bakal bisa ngerti perasaan kamu. Yang bisa ngerti cuma Tuhan. Yo guys, demikian obesitas kita. Kalau ada komentar dari kalian semua, tulis di kolom komentar. Langsung aja, nggak usah takut. Terima kasih sudah nonton obesitas. Jangan lupa subscribe, like, and share Subrek. channel ini. Iya, Follow subrek. Nggak ada ruginya subrek. Ketemu episode berikut.